zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menteri Menpan ARB, Menpan RB. Dan Menpan RB-nya itu dari PDI Perjuangan. Nah, saya nggak sebut, dari partai tertentu. Kemudian mobilisasi tenaga sosial, pelindungan sosial, seperti pendamping PKH yang berpotensi untuk dimobilisasi. Nah, itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial. Dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu. Kemudian yang bisa dimobilisasi adalah lapas-lapas. Ya kan? Lapas-lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu. Oke. Ini saya bisa bilang ini agak unik ya, menarik juga ketika Bu Mega menyatakan khawatir akan ada intimidasi, akan ada intervensi dan tekanan terhadap masyarakat. Tadi pernyataannya Bung Nusron tadi menyebutkan instrumen-instrumen negara itu bahkan tapi justru dikuasai oleh PDI Perjuangan. Gitu. Jadi saya mau jelasin, sistem pemerintahan kita kan presidensial. Oke. Ya, semua menteri itu adalah pembantu presiden. Bukan pemerintahan yang berbasis parlementer, gitu loh. Sehingga dia terdistribusi kewenangan itu ada di menteri-menteri terkait. Kan semua visi misi itu kan adanya visi misi presiden, bukan visi misi menteri. Contoh umpama tadi yang saya sampaikan ke kawan saya Nusron itu, ketika mobilisasi kepala desa, emang itu urusannya menteri desa? Kan ada tangan lain yang bekerja untuk memobilisasi itu. Oke. Kemudian ketika katakan nih bahwa kewenangan terdesentralisasi, apaan? Menyesatkan aja tuh pernyataan itu. Kenapa Menteri desa itu dari PKB, oke. Apa yang kemudian terjadi? Wamendesnya di institusi Kementerian Desa, Wamendesnya itu mengarahkan untuk ke salah satu kandidat. Bukan yang kandidat yang didukung oleh PKB. Bisa dibayangkan kan? Artinya apa? Bahwa kekuasaan itu dibagi ke beberapa partai, iya. Tapi menteri itu ya adalah pembantu dari presiden. Dan menterinya tidak punya otoritas yang penuh untuk kegiatan politik di dalam kementerian tersebut. Saya kasih contoh tadi, Menteri Desa. Menteri Desa dari PKB, tapi kemudian Wamendesnya bergerak bermain politik mengarahkan ke kandidat yang bukan didukung PKB. Itu contoh. Oke, gitu Bung Faldo boleh menanggapi ini. Artinya menteri-menteri adalah pembantu presiden. Nah, itu juga memegang kata kunci di sini. Kalau tadi soal presidensial ya, Pak Masinton. Jadi semuanya tergantung presiden. Jadi nanti apa-apa yang terjadi yang nggak suka sama selera kita, yang aneh-aneh itu salahnya Pak Jokowi jadinya. Kucing kepleset, Pak Jokowi salah. Ya, terus misalnya ada kejadian ini, Pak Jokowi salah. Maksudnya gitu ya. Maksud saya, dan apabila disampaikan bahwa menteri-menterinya tidak mengerti kegiatan politik, padahal menterinya dari partai politik, dilalah itu dari, mohon maaf, dari PDI Perjuangan pula. Saya ngasih itu nggak mungkin, Bang Anggi. Karena menteri dari PDI Perjuangan paling banyak. Ya, dan menteri-menterinya orang hebat dari PDI Perjuangan. Presidennya pun dari PDI Perjuangan. Jadi menurut saya agak sulit kita membayangkan ada aktivitas-aktivitas kementerian yang menterinya nggak tahu, mohon maaf. Artinya kekhawatiran akan adanya saya rasa agak berlebihan Pak Masinton dalam enggak, hal ini, mohon maaf. Tidak gitu. Beralasan begitu. Iya, karena gini Bang, mau izin dikit lagi Bang. Kau kita boleh berargumentasi, saya kasih fakta. Persoalan di Kementerian Desa. Iya. Iya. Apakah menterinya powerful untuk bisa mengatur ke bawahnya? Ternyata kan tidak. Yang bermain politik, Wamendes itu kan viral, Pak. Yang ingin disampaikan oleh Bung Masinton adalah menteri nggak bisa semuanya juga untuk menggerakkan. Saya mengerti makanya secara peraturan fungsi Wamen itu adalah membantu kinerja menteri. Ya, tapi kalau secuplik kita bahas, oh ini PKB, saya perlu tanya juga ke Jubir Amin nih. Apakah nanti di koalisinya Pak Amin, PKB dia pakai
aparatur desa. Tapi terlepas dari segala persoalan itu ya, saya rasa terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan dari apa yang terjadi oleh ketua dari partai yang paling besar di Republik ini, Bu Mega, yang kami hormati. Sekali lagi, Ibu, kami hormati. Namun kami kira bagian dari penguasa itu mayoritas anak-anaknya Bu Mega, kader-kadernya Bu Mega. Pak Jokowi dibawa dari Solo ke Jakarta sampai ke istana karena PDI Perjuangan dan itu Bu Mega. Ya, jadi saya kira Bu Mega tidak bicara soal Pak Jokowi. Bu Mega bicara soal bagaimana demokrasi kita, siapapun yang menang ini, mau Pak Anies, mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, tolong jangan jadi kayak Orba. Itu poinnya. Menurut Lebih kepada kami begitu. mengingatkan, Iya, mengingatkan gitu ya, gitu. bukan Jadi kekhawatiran jangan yang- diambil bahwa Bu Mega ini kan negarawan, Mbak Anggi. Jangan sampai kita bawa apa yang beliau sampaikan Enggak, tuh tapi kalau saya ke menangkap bawah itu gitu. bukan mengingatkan, tapi memang menunjukkan kemarahan Ya, dengan kondisi yang nggak nyaman saat ini. marah, Gitu. ada ya, ada kemarahan dari Bu Mega ya. Kita pengen tanya, Orbanya di mana Bu? Oh intimidasi, ada restoratif justice. Oh seandainya apa tadi tidak bebas berpendapat. Hari ini orang bebas ngomong kagak hilang. Orba itu orang ngomong hilang, Oke. ya kan? Ditangkap, sebagainya. Oke, Ternyata gitu Bung Rito, gitu. ini artinya ada Agak kekhawatiran loncat yang berlebihan gitu. yang disampaikan oleh Bu kembali Mega. lagi seperti ini. Kita jujur saja melihat fakta ya bahwa presiden ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Ya. Kita tadi berbicara menteri, kemudian pembantu-pembantunya, di mana kewenangan mereka itu berasal dari presiden. Ketika presiden memutuskan A, habis jabatan mereka. Begitu juga Kapolri dan jajarannya, begitu juga Panglima TNI dan jajarannya. Itu orang serba salah. Kalau saya mengambil sikap netral, seharusnya seperti itu. Bentar, artinya kalau belum tentu arahan dari atas, artinya bisa saja yang di bawahnya, wah Enggak, untuk intinya kan mengambil hati gini, pimpinannya dia melakukan saya hal kembali seperti lagi itu. kepada persoalan bahwa Pak Jokowi bukan tidak tahu ada persoalan ini. Ini mengakibatkan Bu Mega itu gelisah dengan persoalan ini. Kekuasaan itu ada di tangan Pak Jokowi, kok Pak Jokowi tidak bertindak. Jadi persoalan jangan semuanya kita disalahin Pak kerdilkan. Jokowi gitu. Soal kebebasan berbicara, apakah ada yang ditangkap? Bukan seperti itu contohnya. Ini kan yang kita lihat di depan mata ini adalah yang tidak dapat dibantah nih. Oke. Ratusan kepala desa itu dipanggil. Pertanyaannya itu untuk apa kalau bukan untuk Sebentar, tapi kan belum menimbulkan tentu Pak Jokowi yang memerintahkan untuk pemanggilan dan Enggak, artinya kan itu, begini. gitu loh. Kalau saya pernah menjadi karyawan, saya akan melakukan hal yang terbaik kepada bos saya. Nah, Pasti saya akan memberikan Bang prestasi Rinto, yang terbaik. artinya bisa Gitu jadi loh. ini dari bawah kan, Kita nggak tahu inisiatif apakah dari itu instruksi bawah. dari Pak Jokowi atau memang inisiatif dari bawah. Tetapi masalahnya adalah apakah Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi tidak mengambil sikap tindakan untuk mengantisipasi itu? Yang terjadi ini sudah terjadi. Oke. Orang ketakutan. Oke. Besok saya yang dipanggil lagi. Oke, Bang Kemudian si Saleh, Aiman Valdo, juga let's say lah. panggilan polisinya dilakukan malam hari. Nggak, kalau- Nggak masuk akal. Kalaulah Let's panggilan-panggilan say lah ini tidak ada arahan dari atas. ini semua- Bagaimana jika ini Tidak adalah masuk inisiatif akal, dari bawah? tidak masuk gitu? akal. Tidak Ya. ada Ya, koreksi. tinggal dilaporkan aja. Ada aparat yang bisa penegak hukum, bisa dilaporkan. Ada Bawaslu dalam konteks pemilu ya, ada Bawaslu, ya ada Panwas, ada Gakumdu, ada civil society. Tinggal laporin aja. Dan kita mohon maaf ya, kita di koalisi kita emang nggak juga ngerasain, tapi kita diam aja. Jadi Bang Faldo, Kita catat aja persoalannya gitu. seperti Ngerasain apa ini. nih, diintimidasi juga? Jadi Santai aja. Jadi Gitu. bukan masalah kita kenapa tidak laporkan ke aparat penegak hukum. Masalahnya sudah terjadi degradasi kepercayaan terhadap aparat Oh, penegak jangan hukum. gitu dong. Kalau Karena apa? seandainya Karena ini itu ada bahaya otoritas juga. di Ini atasnya. bahaya. Kita Bahaya. melapor, pertanyaannya apakah akan ditindaklanjuti? Bisa saja tidak. gitu loh. Kenapa Begini, begitu begini. bisa saja tidak? Gini, ini kan lucu juga. Apakah Sebentar. apakah ditindaklanjuti atau tidak? Kan gampang kok. Ini tuh kemarin yang MK itu kan ditindaklanjuti. Itu contoh loh. Yang selalu dibawa Pak Masinton tadi. Itu kan ditindaklanjuti. Nah, coba yang lain-lain, aspek-aspek lainnya yang kalau dilaporkan pasti akan bisa diawasi dan dikawal. Ingat ya, di seluruh Indonesia ini partai pemenang itu sebetulnya kan PDI Perjuangan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Mereka punya perwakilan di lembaga-lembaga legislatif dan itu semua bisa dipakai untuk mengawasi. Bahkan kepala-kepala daerah di banyak tempat kemarin itu yang menang itu siapa? 54% PDI Perjuangan. Dan sekarang ini kalau dikatakan ini penyalahgunaan, mohon maaf kan ada data-data juga yang kita miliki. Mana PLT yang katakanlah sengaja memang dipakai untuk memenangkan pasangan tertentu. Nah sekarang hari ini masih disalahkan lagi. Kasihan Pak Jokowi yang popularitasnya masih 78%. Lalu disalah-salahkan dengan aspek-aspek yang dianggap tidak Sebentar. baik. Kasihan masyarakat menafsirkan seperti apa. Kenapa dulu dipuja-puja, Sebentar. sekarang kalau malah Sebentar. dikatakan Ini salah. Sebentar, Bang. Jokowi itu keluar Ya, dulu dari dulu gelanggang. dipuja, sekarang salah. Karena wasit kalau sudah masih di Makanya tengah-tengah, tadi repot bicara kita semua. yang kita bahas adalah fenomena belakangan. Kita yang mau bahas kan Oke. tentang apa yang disampaikan Tunggu Bang oleh Bu Masinton, Megawati. sebelum masuk ke sana, bagaimana tadi pernyataan Bung itu bahwa ini terjadi degradasi kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum Apa gitu. datanya gitu? Bisa Coba dijelaskan sampein apa saja data datanya, Bung degradasi Rito? ki opo iki? Ya, degradasi Jadi apa? gini,
kan kalau kita melihat fakta di lapangan, ada aparat desa yang dipanggil secara masif, secara kolektif Langsung gitu itu ya degradasi. bersama-sama. Lalu bukan jadi gini, orang kan melihat seperti yang saya sampaikan tadi, pesannya ini ke masyarakat ini apa? Masyarakat melihat, loh ini ketika ada partisipan yang mendukung, mungkin kecenderungan tertentu, mendukung salah satu oke, capres, lalu dipanggil, ini maksudnya apa? Kenapa seperti ini? 2019 hampir tidak ada praktek seperti ini. Kenapa sekarang ketika seorang Gibran jadi cawapres, terjadi seperti ini? Makanya kan kita selalu tarik, Pak Jokowi ini wasit loh, harus ada di tengah. Jadi repot posisi beliau ini serba salah. Kita salahkan beliau juga serba Ini salah. agak Kita loncat harus nih, membutuhkan beliau. agak loncat ini ya. Serba Ketika salah atau Gibran disalahkan. jadi cawapres, Ya. jadi begini. Jadi gitu loh persoalannya kesimpulannya. apa ini? Persoalannya karena cawapres Mas Gibran kah, degradasi hukum kah, orang dipanggil langsung intervensi kah, Siapapun- atau semuanya gaduh-gaduh, siapapun semuanya pasti bisa ada salah melihat, Pak Jokowi. bisa Pokoknya melihat Pak Jokowi bahwa sih paling salah di Republik Pak ini. Jokowi itu Capek tidak juga kalau lepas gitu. dari Kita melihat konflik penegak kepentingan itu. Oke. Gimana Mas? Poinnya Pak Jokowi adalah- itu tidak akan bisa lepas dari konflik kepentingan. Yang Jadi bertarung semuanya salah Pak ini, Jokowi. Saya yang mau menjadi jawab ini. kontestan ini adalah Saya mau anaknya jawab yang ini soal beliau. konflik kepentingan. Gitu loh. Sebentar. Kenapa Memang dulu? idealnya Pak Kenapa? Jokowi itu Sebentar. keluar dulu Bung dari Rinto. gelanggang, Kenapa? baru Dia enak kan pertarungan berbeda. kita. Kita Tidak kasih akan kesempatan mengintervensi menjawab dulu. kandidat. Ya. Kenapa? Tidak akan mengintervensi apapun. Partai politik punya domain. Udah di semuanya Oke, kan? silakan ditanggapi dulu konflik kepentingan ini gimana? Kenapa konflik kepentingan itu dipersoalkan sekarang, sementara pada saat Jokowi mau maju periode kedua nggak pernah ditanya itu soal konflik kepentingan. Bukankah pada saat itu Jokowi pingin maju sendiri? Sekarang kan bukan Jokowi yang maju, ya kan? Nah kemudian kenapa sekarang muncul misalnya dikatakan ini salah, ini benar, lalu ada muncul bos, konflik kepentingan. Nah bos, konflik kepentingan kontestasinya yang Anda berbeda, maksud, Bang. Kontestannya berbeda, Bang. kepentingannya itu Bos, apa? Kontestan berbeda. lu menarik-narik ke belakang, ya, lu jangan bilang tadi, ini MK mulu yang disoal. Lu menarik-narik ke belakang, saudara yang terhormat Pak Daulay, ya. Jadi menarik ke belakang, itu prosesnya benar Pak. Yang dibicarakan adalah belakangan ini, pasca putusan MK tadi, Pasca itu yang putusan kemudian MK disoalkan atau pasca orang. penetapan Kemudian Gibran. rentetan tindakan kekuasaan, ya, itu sudah mengarah kepada cara-cara otoritarian ketika masuk Orde Baru. Jadi gini nih, bahayanya statement enggak, ini ya. diam Bahayanya dulu. pernyataan ini. Enggak, diam dulu. Saya belum kasih kesempatan untuk ngomong. Saya yang ngatur, Bang. Saya yang ngatur. Ya makanya saya ambil alih. Makanya saya ambil alih, tos dulu. Silahkan dilanjutkan. Oke. Ini hostnya pun dia ambil panggungnya Bang Masinton. Oke. Tepuk tangan Bang Oke. Masinton nih. Jadi Pak Daulay, sahabat saya, ya sahabat saya sahabat baik nih. Jadi ya, kita harus memberikan satu warning terus-menerus untuk menjaga demokrasi ini. Contohnya apa? Ini kalau kita analogikan dengan tsunami, ini sama dengan gejala comebacknya kejahatan demokrasi dan kedaulatan rakyat ini sama seperti akan munculnya tsunami. Air surut, kemudian kita lihat ikan banyak di sana, kita bergembira ngambilin ikan, kemudian air bah datang menggulung semua yang ada di daratan. Jadi kita jangan sampai mengalami situasi Jauh seperti sekali itu. ini Loh, jadinya. oke. Aduh. Saya Nanti kasih ditanggapi. contoh. Yang tsunami itu nyawa Pak. taruhannya, Itulah Pak, nyawa. fungsinya. Kasihan, Ya Pak. ini tentang Kasihan, nyawa Pak. demokrasi. Oke. Bapak bawa-bawa tsunami itu fungsinya, berlebihan. mitigasi kita Berlebihan. menyampaikan apa yang Kita akan Berlebihan. lanjutkan bicara Penegakan mengenai hukum demokrasi. Ya, usai 70%. jeda. Menko Sesaat lagi. Polhukam. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.